Indonesia merupakan negara yang rentan mengalami bencana alam seperti gunung berapi. Ini karena secara geologi, Indonesia berada pada zona Ring of Fire, yaitu jalur gunung berapi yang membentang mengelilingi cekungan Pasifik. Jalur ini ditandai dengan deretan gunung berapi aktif yang terdapat di wilayah Sumatera hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Karena secara geografis, Indonesia berada pada 3 pertemuan lempeng, yaitu Lempeng Pasifik, Indo-Australia dan Eurasia. Pergerakan lempeng inilah yang memicu terjadinya gempa bumi, tsunami dan juga aktivitas gunung berapi. Sebab itu, hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana alam, yang tidak jarang menimbulkan kerugian materi hingga memakan korban jiwa. Sejak puluhan tahun lalu bahkan sebelum Indonesia merdeka, wilayah Indonesia sudah kerap mengalami rentetan bencana alam besar. Beberapa bencana tersebut diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh letusan besar gunung api yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Tambora pada tanggal 12 Maret tahun 1815 disebut-sebut sebagai letusan gunung berapi terbesar sepanjang sejarah, yang menimbulkan penurunan suhu dunia mencapai 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Kondisi ini mengakibatkan banyak negara mengalami gagal panen, banyak orang kesulitan serta kelaparan. Selanjutnya, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung pada tahun 1822 tepatnya tanggal 8 Oktober gunung ini mengeluarkan hujan pasir panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Tanda-tanda awal erupsi diketahui pada Juli tahun 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan ke kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas, dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Dilaporkan, luncuran awan panas melalui celah antara perkebunan Haur dengan perkebunan Ngamplong menuju Cisayong dan Cidadap di bagian lereng timur, hingga Citandui yang berjarak 18 km dari puncak. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Korban manusia tercatat 4.011 jiwa dan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak. Selanjutnya, letusan Gunung Krakatau, 1883. Menurut laporan, pada 26 dan tanggal 27 Agustus tahun 1883, Krakatau memuntahkan jutaan ton batu, debu, magma, hingga material vulkanik. Bahkan letusannya mampu menciptakan gelombang tsunami yang melanda pesisir Lampung dan Banten, dengan ketinggian air mencapai 36 meter lebih. Letusan Gunung Krakatau ini diyakini sebagai letusan eksplosif terbesar yang pernah ada sepanjang catatan sejarah Indonesia. Letusan Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami ini menelan korban jiwa sebanyak 36.417 orang, di mana 90% diantaranya meninggal akibat terlanda tsunami. Suara letusannya terdengar sampai ke Alice Springs, Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km.
Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Letusan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, atau Rinjani Tua, yang terjadi pada tahun 1257 Masehi. Gunung Tambora, dan Gunung Toba di Indonesia, Gunung Berapi Taupo di Selandia Baru dan Gunung Katmai di Alaska. Namun, gunung-gunung tersebut meletus ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Selanjutnya, letusan Gunung Kelut tahun 1919. Letusan tahun 1919 merupakan bencana terbesar yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelut pada abad ke-20. Letusan terjadi pada tengah malam, pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Mei tahun 1919, yang ditandai dengan suara dentuman keras, bahkan suara dentuman terdengar sampai di Kalimantan. Sekitar pukul 1.15, terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari arah Gunung Kelut. Diperkirakan pada saat itulah letusan utama terjadi. Beberapa saat kemudian, hujan abu mulai turun. Selain hujan abu, di daerah perkebunan lereng Gunung Kelut terjadi hujan batu dan kerikil. Akibat letusan ini, sebanyak lebih dari 5.000 orang tewas. Hujan batu juga menghancurkan atap rumah dan menimbulkan kerugian besar. Dilaporkan kota Blitar porak-poranda dan hancur akibat letusan ini. Letusan 1919 ini mengakibatkan 104 desa rusak berat, kerusakan sawah, tegal, pekarangan dan perkebunan kopi, tebu dan ketela mencapai 20.200 hektar. Dan korban binatang sebanyak 1.571 ekor. Bencana letusan Gunung Kelut tahun 1919 ini memberikan pelajaran bagi pemerintah saat itu, yaitu untuk memulai lagi mengurangi volume air yang ada di Danau Kawah. Yang pernah dilakukan pada tanggal 11 Juli tahun 1907, dengan melakukan penggalian di lereng barat. Namun pada waktu itu, usaha tersebut tidak dilanjutkan. Maka tahun 1920, dimulailah pembangunan terowongan pembuangan air, dengan panjang terowongan sekitar 980 meter dan garis tengah 2 meter. Dari meletusnya Gunung Kelut tahun 1919 ini pulalah. Maka, pada tanggal 16 September tahun 1920 dibentuk Vulkaan Bewakingsdienst atau Dinas Penjagaan Gunung Api, di bawah Diens van het Minwezen.